Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran matematika. Materi yang akan kita diskusikan pada pertemuan kita kali ini yaitu terkait dengan fungsi kuadrat. Silahkan sebelum Bapak lanjutkan terkait dengan materi kita kali ini, siapkan buku tulisnya, alat tulisnya, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Di samping itu juga silahkan kalian menyiapkan pikirannya untuk siap menerima terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. 3 minggu ke belakang kita sudah mendiskusikan mengenai persamaan kuadrat. Nah, pertemuan hari ini seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, kita akan membicarakan terkait dengan fungsi kuadrat. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa Pak perbedaan antara persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Perbedaannya sebetulnya sudah pernah Bapak jelaskan di video pertemuan 1. Di situ dikatakan bahwa untuk persamaan kuadrat biasanya dituliskan dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sedangkan kalau untuk fungsi kuadrat biasanya penulisannya itu yaitu Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Jadi sebetulnya perbedaannya itu dilihat dari cara penulisannya. Kalau persamaan menggunakan Y sama dengan, sedangkan kalau untuk fungsi yaitu ditulis dengan Fx sama dengan. Kemudian berbicara tentang fungsi kuadrat, sebetulnya di dalamnya itu difokuskan tentang bagaimana cara membuat grafik dari fungsi kuadrat. Jadi sebetulnya untuk materi fungsi kuadrat yang didiskusikan itu terkait dengan cara membuat grafik fungsi kuadrat. Ini sebetulnya yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu cara membuat grafik fungsi kuadratnya. Bagaimana caranya? Nah, untuk membuat grafik fungsi kuadrat ini sebetulnya ada beberapa langkah yang harus kalian pahami sebelum nanti kita buat grafiknya dalam diagram Kartesius. Jadi silahkan ingat kembali terkait dengan diagram Kartesius. Di situ ada sumbu X, di situ ada sumbu Y. Kemudian sumbu X positif itu berarti ke arah kanan. Sedangkan kalau sumbu Y positif itu ke arah atas. Gitu ya. Itu yang harus kalian pahami, harus kalian ingat kembali terkait dengan diagram Kartesius. Nah, caranya seperti apa? Cara membuat grafik fungsi kuadrat itu? Caranya langkah yang pertama. Langkah yang pertama yang harus kalian pahami yaitu menentukan akar-akar solusi dari persamaan kuadratnya. Gitu ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menentukan akar-akar solusi dari persamaan kuadrat. Jadi sebetulnya di dalam fungsi kuadrat, di dalamnya juga sebetulnya membicarakan terkait dengan persamaan kuadrat. Seperti yang kita tahu, cara menentukan akar-akar solusi dari
persamaan kuadrat itu seperti yang kita tahu bisa dengan menggunakan cara pemfaktoran, bisa dengan menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna, bisa juga dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Oke, itu langkah pertama. Nah, setelah kita mendapatkan akar-akar solusinya, misalkan nih akar-akar solusinya itu X1 atau X2. Jadi setelah kita mendapatkan akar-akar solusinya yaitu X1 atau X2, nah X1 atau X2 ini dirubah menjadi bentuk titik koordinat. Kenapa? Karena nanti kita akan tuliskan atau kita akan taruh titik koordinatnya itu dalam diagram kartesius. Apa titik koordinatnya itu? Nah, titik koordinatnya itu adalah X1, 0 dan X2, 0. Jadi setelah kita menemukan akar-akar solusinya, kita rubah dalam bentuk titik koordinat, yaitu X1, 0 dan X2, 0. Nah, kita ambil contoh, misalkan kita ambil contoh. Contohnya itu diketahui persamaan kuadratnya, misalkan bukan fungsi kuadratnya, berarti fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Itu ya. Nah, kita ingin menentukan akar-akar solusinya. Berarti bisa kita menggunakan misalkan yang paling mudah dengan cara pemfaktoran. Berarti kalau pemfaktoran misalkan ini 4, ini 2. Hasilnya 8, selisihnya 2. Supaya hasilnya negatif, tapi ketika dijumlahkan hasilnya positif 2, berarti mana yang harus negatif? Apakah 4 atau 2? Oh, ternyata 2-nya yang harus negatif. Kenapa, Pak? Coba saja. 4 kali negatif 2, negatif 8. 4 tambah negatif 2, hasilnya positif 2. Berarti yang kita dapatkan di sini X plus 4 sama dikali X min 2. Sama dengan 0. Berarti ya. Gitu ya. Kemudian setelah itu berarti kita tentukan ini X-nya sama dengan negatif 4 atau X-nya sama dengan 2. Setelah kita dapatkan misalkan ini X1, kita misalkan ini X2. Setelah itu kita rubah dalam bentuk titik koordinat. Berarti titik koordinat yang kita dapatkan adalah negatif 4,0 itu ya, dan 2,0. Itu yang kita dapatkan. Berarti yang kita dapatkan titik koordinatnya yaitu negatif 4,0 dan 2,0. Ini langkah pertama. Tadi menentukan akar-akar solusi. Setelah ditemukan akar-akar solusinya, kita buat titik koordinatnya. Oke, selesai langkah pertama. Lanjut langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan nilai Y jika X sama dengan 0. Jadi setelah langkah pertama selesai, langkah yang kedua adalah menentukan nilai Y. Pak, kan itu nggak ada Y. Nah, jadi fx tadi kita rubah dulu menjadi Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Jadi fx-nya kita rubah menjadi Y. Gitu ya. Oke, setelah kita rubah fx-nya itu menjadi Y, langkah selanjutnya berarti kita misalkan tadi
menentukan nilai Y jika X sama dengan 0. Berarti langkah selanjutnya adalah kita substitusikan X-nya itu dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 dikurangi 8. 0 kuadrat itu 0, 2 kali 0 itu 0. Berarti 0 ditambah 0, 0, 0 kurangi 8 hasilnya negatif 8. Oke, sehingga titik koordinatnya apa? Setelah kita dapatkan Y-nya sama dengan negatif 8. Ingat, titik koordinat itu X, Y. Berarti X dulu baru Y. X-nya 0, Y-nya negatif 8. Berarti titik koordinat yang ketiga berarti ya. Kita dapatkan yaitu 0, negatif 8. Karena X-nya 0, Y-nya negatif 8. Berarti kita sudah dapat 3 titik koordinat, yaitu yang pertama tadi negatif 4,0, yang kedua 2,0, yang ketiga adalah 0, negatif 8. Oke, langkah kedua selesai. Lanjut langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah menentukan titik puncak. Pak, kenapa kok ada titik puncak? Nah, nanti itu akan kita pahami pada langkah yang keempat ya. Oke. Menentukan titik puncak. Bagaimana cara menentukan titik puncak itu? Nah, cara menentukan titik puncak itu gunakan rumus titik puncak. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah negatif B per 2A, negatif D per 4A. B-nya apa? A-nya apa? Seperti yang kita tahu, dalam persamaan atau fungsi kuadrat, bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di situ A-nya koefisien dari X kuadrat, B-nya itu koefisien dari X. D-nya apa nih? D nih. Ini ada D di sini. D di sini adalah diskriminan. Minggu kemarin kita sudah mempelajari itu. Rumus dari diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Gitu ya. Oke, kita sudah tahu B, kita sudah tahu A, kita sudah tahu D. Berarti ketika ada persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8, berarti kita bisa menentukan titik puncaknya. Berarti titik puncaknya tadi yang pertama negatif B per 2A. Oke, negatif B berarti negatif, B-nya itu 2, ini 2. Kemudian per 2 kali A-nya itu 1 kali 1. Berarti yang kita dapatkan adalah negatif 2 per 2. Hasilnya berarti negatif 1. Oke, kita sudah dapat negatif B per 2A. Selanjutnya, kita tentukan negatif D per 4A. Diskriminan tuh minggu kemarin apa rumusnya? Maaf, kecoretnya agak lurus nih. Rumusnya minggu kemarin bahwa D itu adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Itu ya. Tinggal kita substitusikan masing-masing nilainya. B-nya itu 2, berarti jadi 2 kuadrat, berarti hasilnya 4. Dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 8. Per 4 kali 1. Karena A-nya tadi sama dengan 1. Oke, kita kalikan. Mana dulu yang dioperasikan? Yang pertama kita operasikan perkaliannya dulu. Berarti 4 kali 1, 4. 4 kali negatif 8, negatif 32. Berarti kita dapatkan 4 dikurangi
negatif 32/4. Oke, saya tulis di bawahnya di sini sama dengan, karena negatif kali negatif hasilnya positif, berarti 4 tambah 32 itu hasilnya 36. Ya kan? Per 4. Oke. Hasilnya berapa nih 36 bagi 4? Oh, 9. Pak, negatif ini dari tadi belum diambil, sengaja sama Bapak belum dipakai dulu, tidak dioperasikan. Jadi nanti negatifnya itu cukup dipakai di akhir. Berarti kita dapatkan di sini negatif 9. Jadi biar tidak bingung dalam operasi penjumlahannya atau operasi perkaliannya, gitu ya. Jadi negatifnya sengaja sama Bapak diabaikan dulu. Jadi D per 4A dulu dicari nilainya. Oh, ternyata hasilnya 9. Baru nanti dimasukkan negatifnya. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 9. Sehingga koordinat yang kita dapatkan, ingat titik koordinat itu X, Y. Berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. X-nya itu tadi negatif 1, Y-nya itu negatif 9. Berarti kita dapatkan titik puncaknya itu adalah negatif 1, negatif 9. Sudah berapa titik koordinat yang kita dapatkan? Sudah 4, Pak. Oke, betul. Yang kita dapatkan tadi negatif 4,0, 2,0, 0, negatif 8, dan juga kita dapatkan titik puncaknya itu adalah negatif 1, negatif 9. Ini yang kita dapatkan. Oke, setelah kita dapatkan 4 titik koordinat, lanjut ke langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir berarti langkah keempat. Kalian perhatikan nilai A. Ketika A-nya itu lebih dari 0, berarti 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka grafik yang dihasilkannya itu adalah terbuka ke atas. Kayak gini, terbuka ke atas. Aduh, jelek ya. Mohon dimaklumi aja lah. Terbuka ke atas. Nah, ini nanti di sini tuh titik puncak di sini tuh nanti ya. Sedangkan kalau A-nya itu kurang dari 0, ketika A-nya itu kurang dari 0, maka grafik yang dihasilkannya itu terbuka ke bawah kayak gini. Nah, terbuka ke bawah. Kita lihat tadi di soal kita punya. Soal yang kita punya tadi adalah fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Atau bolehlah kalian tulis karena tadi menggunakan persamaan, berarti Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Berarti A-nya itu sama dengan 1. 1 itu lebih dari 0. Berarti grafik yang kita dapatkan itu berarti terbuka ke atas. Gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita lihat untuk menentukan atau untuk membuat grafik dari fungsi kuadrat, langkah per langkahnya itu menggunakan persamaan kuadrat gitu. Langkah 1 pakai persamaan kuadrat, langkah 2 pakai persamaan kuadrat, langkah 3 juga pakai persamaan kuadrat, langkah 4 juga menggunakan persamaan kuadrat. Setelah 4 langkah kita selesaikan, baru kita masukkan ke dalam diagram Kartesius. Ingat, saya simpulkan dulu di sini titik-titik yang kita dapatkan. Titik yang kita dapatkan dari langkah pertama, kita dapatkan titiknya itu negatif 4,0 sama 2,0. Di langkah yang kedua, kita dapatkan titik koordinatnya itu adalah 0, negatif 8. Di langkah yang ketiga, kita dapatkan titik puncak. Berarti titik puncak yaitu negatif 1, negatif 9.
Di langkah yang keempat kita dapatkan gambarnya itu terbuka ke atas. Ini dari setiap langkah titik koordinat yang kita dapatkan, kemudian kurva juga yang kita dapatkan. Oke, setelah kita dapatkan ini, baru kita buat diagram kartesiusnya. Kita buat diagram kartesius. Maaf ya kalau gambarnya nggak rapi ya. Saya buat diagram kartesius. Aduh, jelek banget ya. Kita anggap rapi aja ya. Oke, ini sebagai agak atas sedikit lah. Terlalu panjang. Kurang rapi, maafkan ya. Udah, kita anggap rapi saja. Ini sebagai sumbu X. Ini sebagai sumbu Y. Gitu ya. Oke, titiknya kita pilih sembarang saja letaknya, tapi tetap memperhatikan skala. Kita punya negatif 4,0, berarti negatif 4 ke kiri ya, karena negatif, X-nya negatif. Berarti misalkan kita pilih di sini, negatif 4. Berarti di sini negatif 4,0. Ini titiknya. Setelah itu 2,0 berarti ke kanan karena X-nya positif 2. Kita misalkan di sini. Berarti ini titik untuk 2,0. Setelah itu kita punya juga 0, negatif 8. 0, berarti karena Y-nya negatif berarti ke bawah. Kita anggap saja di sini. Ini berarti titik 0, negatif 8. Itu ya. Kemudian setelah itu kita punya juga titik puncak negatif 1, negatif 9. Berarti negatif 1 ke kiri, sini negatif 1, kemudian negatif 9 ke bawah. Berarti sini negatif 9, berarti di sini. Ini titik puncak. Berarti ini titik puncaknya itu adalah negatif 1, negatif 9. Setelah kita dapatkan 4 titik ini, kita tahu di langkah yang keempat gambarnya itu terbuka ke atas. Berarti tinggal kita tarik garis. Kita tarik garis dari sini. Maaf ya kalau gambarnya kurang bagus ya. Kemudian karena di sini titik puncak, berarti dia harus beralih. Naik lagi ke atas. Karena harus melalui titik 0, negatif 8. Naik melalui ini. Tarik lagi. Tarik melalui titik 2,0. Oke. Oke. Sehingga, maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Ini yang kita dapatkan. Grafik dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Itu grafiknya. Maaf nih kalau grafiknya kurang bagus ya. Maafkan ya. Oke. Tapi kalau kalian nanti ketika membuat jawabannya upayakan grafiknya harus bagus gitu ya. Oke. Jadi ini yang kita lakukan hari ini, kita sudah bisa menentukan grafik dari suatu fungsi kuadrat. Silakan diperhatikan lagi. Ini langkah-langkahnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Silakan langsung dicatat di buku tulisnya. Kalau ada yang lupa atau kalau ada yang belum paham, diputar lagi videonya. Setelah diputar-putar Pak masih belum paham, silakan langsung ditanyakan saja. Oke, ini yang kita pelajari hari ini, 4 langkah bagaimana cara membuat grafik dari fungsi kuadrat. Sekian,
Untuk pertemuan kita kali ini, Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.